Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah berkat izin Allah kita kembali bertemu Rabu pagi waktu Eropa dan Rabu sore waktu Indonesia untuk kajian MPP. Seperti biasa bersama Ustadz kita tercinta Ustadz Aib Saifuddin Syahida. Semoga sehat-sehat ya Ustadz ya. Baik. Sahabat-sahabat semua, semoga kali ini temanya sepertinya memang apa ya Ustadz ya, untuk kita juga pribadi dalam kehidupan sehari-hari dan juga mungkin cocok gitu Ustadz ya dalam situasi saat ini gitu, di mana banyak sekali ajakan-ajakan atau himbauan untuk tidak mengkonsumsi mungkin barang-barang yang sebenarnya menurut Islam mungkin halal ya Ustadz ya, tapi bisa jadi jalannya yang menjadi haram gitu. Dan itu memang kita harus hati-hati karena selain untuk tubuh kita juga untuk keluarga kita, keturunan kita nantinya begitu ya Ustadz ya. Makanya dipilih tema eh, pengaruh dari rezeki halal dan haram bagi keluarga karena memang pengaruhnya sangat-sangat dahsyat ya Ustadz ya, sampai 7 turunan 8 tanjakan 9 belokan berapa lagi tuh Ustadz tuh banyak banget gitu Kak Ustadz ya. Baik, kita langsung saja kepada Ustadz kita. Mangga Ustadz, waktunya 40 menit Ustadz. Mangga. Semangat ya Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah semua, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita haturkan kepada manusia paling mulia di muka bumi ini, Rasul teladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada yang senantiasa mengikutinya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang nanti mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, kita akan sama-sama membahas dan nanti kita diskusikan terkait dengan rezeki. Ya, rezeki, dan memang ini tidak lepas dari kehidupan kita setiap saat. Ya, karena semua kita berada hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Ya. Tetapi tentunya bagaimana kita merasakan bahwa ada kalanya terasa melimpah, ada kalanya juga terasa uh, sedikit. Ya. Kemudian juga kita juga menyaksikan mungkin tetangga, saudara, ataupun siapapun ya berkaitan dengan rezeki. Mungkin ada kalanya kita juga bertanya, saya ada kalanya merasa sudah baik, tetapi kok rezeki yang diterima seperti ini. Ataupun juga ada yang membandingkan itu orang lain yang seperti itu, tetapi kok rezekinya seperti itu juga ya. Nah, maka bagaimana kita mensikapi ini semua, dan tentunya tadi betul ini penting sekali kita ketahui, kita pahami, dan terkait dengan kehidupan kita, ya, terutama dengan kehidupan pribadi dan juga keluarga, ya, karena tentunya setiap kita ya, kan tidak hidup sendirian, ya. Setiap kita saling membutuhkan dengan orang lain, juga terkait dengan keluarga, anak, ataupun ya pasangan. Kalau istri berarti suami, kalau suami dan istri. Baik jemaah semuanya, sambil mencari dokumen yang bisa ditampilkan.
Ya, pengaruh rezeki. Baik, Bismillah. Pengaruh rezeki halal dan haram dalam keluarga. Di sini memang ada beberapa hal yang nanti kita diskusikan, ya, rezeki, kemudian halal haram, dan juga eh, keluarga, itu kan. Baik, rezeki adalah kalimat ini memang tidak asing di telinga kita, dan ketika kita mendengar kata-kata rezeki, ya, sebagaimana tadi juga kajian ini diawali dengan sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, aku memohon, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiba, dan juga rezeki yang baik. Kalau dalam Al-Quran juga sama halalan thayyiba. Ya. Kemudian wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Ya. Dan ditambah lagi wasyifaan min kulli da'in wa saqam, dan kesembuhan dari berbagai penyakit yang ada. Ya, baik penyakit lahir ataupun penyakit batin. Ya. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat semuanya, rezeki, kita bahas tentang rezeki dulu, itu bahasa Arab, ya, sebagaimana yang kita ketahui, dan sudah menjadi serapan banyak bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia, ya, di antaranya rezeki, dari kata-kata rozako yarzuk rizqan, artinya memberi. Juga rezeki itu berasal dari kata kulluma yanfa'u bih, segala sesuatu yang bermanfaat. Jadi memberi, kemudian segala sesuatu yang bermanfaat. Maka rezeki yang kita pahami di dalam Islam ini adalah segala hal yang memberikan manfaat kepada makhluk ciptaan Allah. Maka sumber kita di dalam membahas tentang rezeki itu tentunya adalah Al-Quran. Ya, disebutkan sampai 123 kali. Ya, angkanya bagus kan, 123. 123 kali di dalam Al-Quran. Ya, ini dengan bentuk fiil, isim, dan makna yang berbeda-beda. Fiil itu pekerjaan. Ya, kalau isim nama. Ya, dalam bentuk itu disebutkan kata-kata rezeki itu, ya, sebanyak 123 kali. Mungkin ada yang menggunakan kata rozako, yarzu, ataupun rizkon, gitu kan. Nah, jadi semuanya 123 kali dengan pemaknaan yang berbeda-beda. Tetapi intinya memberi. Makna rezeki dalam Islam itu meliputi pemberian, ya, makanan, ataupun dalam salah satu ayat disebutkan juga hujan. Hujan itu adalah rezeki, ya, bagian daripada rezeki, atau nafkah, pahala, biasa, balasan juga, ya, syukur, surga, dan buah-buahan. Ya, banyak ayat-ayat yang berkenaan membahas tentang rezeki, ya, di dalam Al-Quran. Ya. Maka rezeki itu ada yang zohir, ada yang batin. Ada yang zohir, ada yang batin. Kalau batin kan sesuatu yang tidak nampak, tetapi bisa dirasakan. Ya. Makanya hal yang berkaitan dengan spiritual, kita bisa mengadakan kajian dengan tenang dan nyaman, ya. Bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk, bisa sholat dengan penuh kenikmatan, ya, ataupun bisa berbuat yang sifatnya spiritual, itu
bagian daripada rezeki yang sifatnya batin. Nah, perolehan rezeki telah diterima sejak di dalam rahim hingga hari kiamat. Sebagaimana ketika teteh-teteh ibu-ibu yang merasakan sudah mengandung, ya itu kan ada sebab wasilah yang menjadi sumber makan bagi seorang bayi yang masih ada di dalam perut ibunya, itu kan lewat tali apa itu namanya, itu kan pusar itu. Nah itu bagaimana kita sejak kecil ya di dalam rahim Allah sudah memberikan rezeki. Ya. Maka berkaitan dengan sampai hari akhirat itu maknanya memang kita harus memperhatikan apa yang kita dapatkan dan untuk apa kita gunakan. Ya, makanya nanti di akhirat itu sebelum melangkah kepada fase selanjutnya akan ditanya beberapa hal di antaranya terkait rezeki. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa? Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Ya, dilakukan dalam berbagai bentuk yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Karena memang ini berputar gitu kan. Ada sesuatu yang kita dapatkan, ya, ada sesuatu yang kita berikan gitu kan. Maka di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan di akhir ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Dan dari sebagian rezeki ciri orang-orang yang bertakwa itu dia gemar berinfak, gemar memberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika kita melihat pengertian rezeki yang sifatnya luas, nah, dan yang menarik di dalam Al-Quran adalah dekat dan bisa dikatakan identik memang dengan makanan gitu kan. Karena memang banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan rezeki ini berkaitan dengan apa yang kita makan ataupun minum yang kita konsumsi. Ya, di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 88 ataupun surat Al-Baqarah juga ada 172 kan. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini perintah mengkonsumsi makanan yang halal. Ya. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah. Ya, makanlah apa yang telah diberikan Allah, mimma razaqakumullah halalan thayyiban, yang halal dan juga baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Wa kulu mimma razaqakumullah. Ada kata-kata rezeki di sini. Jadi kita diperintahkan untuk memakan, untuk mengkonsumsi, ya, termasuk juga meminum dan mengkonsumsi yang halal dan juga baik. Kalau kita sambungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 172, itu seruannya memang kepada manusia. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada kata-kata halalan di sana. Kulu mimma fil ardi. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan juga baik. Dan di ayat selanjutnya itu seruannya khusus kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik. Memang di sana seruan ketika diberikan kepada orang yang beriman itu tidak ada kata-kata halal, dan para ulama menyebutkan bahwa
Kenapa tidak disebutkan halal? Karena orang yang beriman, dia sudah pasti dengan keimanannya bisa mengontrol diri untuk senantiasa mengkonsumsi yang halal, mendapatkan yang halal. Jadi keimanannya itu menjadi apa? Menjadi sebab dia senantiasa taat kepada Allah di dalam mencari thalabul halal yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, dan diperintahkan juga untuk bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu memang di antara wasilah rezeki ataupun nikmat yang Allah berikan kepada kita akan ditambahkan. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian kepada Allah menyembah. Jadi jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita diperintahkan di dalam Al-Quran ini untuk senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal, ya, dan juga baik. Ya, waqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Maka halal. Nah, ini halal logonya Indonesia. Halal dibolehkan berdasarkan ketentuan Islam. Jadi lawan daripada halal adalah haram. Ya. Dalam hadis Nabi itu disebutkan bahwa yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Innal halala bayyinun wal haram juga bayyinun, jelas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Dan ada di antara keduanya yang samar-samar. Dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa hadis itu disebut dengan syubuhat. Ya, syubuhat itu adalah samar-samar. Ya, kalau dalam warna itu gradasi abu-abu gitu kan. Eh, tapi disebutkan dalam hadis itu, ya, bahwa harus menghindari yang syubhat. Yang syubhat itu harus dihindari. Karena yang abu-abu, ibu-ibu ya, yang abu-abu itu lama-lama dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Ya. Jadi yang halal itu jelas, yang haram juga jelas, dan ada pertengahannya itu syubhat, ya, yang abu-abu. Nah, jadi halal dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat. Ya. Dan di dunia ini lebih banyak yang halal daripada yang haram. Ya. Kemudian kalau toyib, toyib itu artinya baik. Kalau dalam makanan berarti mengandung nutrisi, bergizi, menyehatkan, dan tidak membahayakan. Ya, itu halal. Halalan toyiba. Jadi berdasarkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, ya, tadi juga di antaranya surat Al-Maidah 88, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Nah, maka kriteria makanan yang halal itu jamaah sekalian, para ulama menyebutkan tiga hal. Halal segi wujudnya ataupun zatnya, dan tidak termasuk ini makanan yang diharamkan. Ya. Jelas makanan yang diharamkan di dalam Al-Qur'an itu ada dalam surat Al-Maidah ya ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Jadi secara zatnya yang diharamkan itu adalah mayat, maitah. Jadi bangkai. Ya. Bangkai itu tidak boleh dimakan dan dikecualikan. Jadi bangkai itu sesuatu yang tidak disembelih kan menjadi bangkai. Ya. Dan di dalam fikih itu disebutkan dikecualikan kecuali dua bangkai katanya, kan, yaitu belalang, kemudian ikan. Ya, ikan itu kan tidak tidak harus disembelih, ya, tidak harus disembelih. Jadi dimakannya tidak disembelih terlebih dahulu kalau ikan. Nah, jadi kriteria makanan yang halal, halal dari segi wujudnya ataupun zatnya. Yang haram dari segi zatnya adalah tadi bangkai, wadam, kemudian juga darah. Darah tidak boleh dimakan. Walahmul khinzir, kemudian juga daging babi. Nah, itu kriteria makanan yang halal, berarti tidak haram.
Kemudian halal juga cara mendapatkannya. Nah ini, ya, cara mendapatkannya juga perlu diperhatikan. Juga halal dari proses pengolahannya. Mungkin zatnya halal, kemudian mendapatkannya halal, tetapi proses pengolahannya dicampur dengan barang yang haram menjadi haram juga. Jadi dari segi wujudnya, zatnya, kemudian cara mendapatkannya, juga proses pengolahannya. Ini kriteria makanan yang halal. Nah, maka bagaimana? Ya, sekarang cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya juga diantaranya kehalalan itu diperhatikan. Karena makanan akan menjadi haram ketika didapatkan dengan cara yang tidak baik atau batil, bahasa dalam bahasa Arabnya batil itu kan. Batil itu ya tidak benar. Nah, maka dalam surat An-Nisa ayat 29 diantaranya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, tidak benar batil. Dan sudah menjadi bahasa serapan juga ya, batal. Ya, batil itu artinya tidak benar. Nah, baik, jadi wakulu mimma razaqakum wa halalan thayyiba. Nah, kalau di sini dalam surat An-Nisa ayat 29 itu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. La ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi dengan cara yang batil ataupun tidak benar, di antaranya cara mendapatkannya. Mungkin pete itu halal, ya secara zatnya kan eh, pete jengkol halal. Tetapi ketika cara mendapatkannya tidak benar, ya dengan cara mencuri ataupun apa yang tidak benar itu kan, maka secara proses mendapatkan itu yang haramnya, ya maka menjadi haram secara prosesnya. Jadi tadi kriterianya zatnya, kemudian cara mendapatkannya, kemudian juga pengolahan. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang halal dan haram, maka sebenarnya ketika berbicara tentang zat makanan itu, ya tadi sudah jelas di dalam Al-Quran. Dan secara zatnya di dunia ini lebih banyak yang halal. Ya, lebih banyak yang halal kita mendapatkannya. Walaupun mungkin teman-teman, sahabat semua mungkin di beberapa daerah agak kesulitan ya untuk mendapatkan yang halal secara zatnya. Tetapi kalau secara perhitungan lebih banyak yang halal kan. Nah, maka sebenarnya yang harus ditandai itu sebenarnya yang yang haram gitu sebenarnya. Ya. Lawan daripada halal kan haram. Ya. Dan ketika kita di Indonesia saja melihat gitu kan makanan yang ada label halalnya ya lebih banyak gitu kan. Ya, walaupun mungkin ada beberapa makanan yang tidak usah dikasih label halal gitu kan. Seperti gorengan itu tidak ada label halal. Dan secara zatnya lebih banyak makanan yang halal. Nah, makanya bagaimana dalam kehidupan keseharian kita, ya kita perlu memperhatikan tadi kepada cara mendapatkan ataupun mungkin juga ya prosesnya. Ya. Sekarang ketika kita memakan makanan yang halal, manfaatnya bisa kita rasakan. Ya, berkaitan untuk diri kita, juga untuk keluarga, juga bagaimana hubungan kita dengan Allah Sang Maha Pencipta. Ya, mendapatkan ridho Allah. Karena memang diperintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, mengkonsumsi yang halal, kemudian otomatis harus memperhatikan juga cara memperolehnya. Ya, cara memperolehnya. Maka ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, memperhatikan bagaimana cara mendapatkan makanan itu dengan cara yang halal,
ya dalam rangka mentaati perintah Allah. Ketika kita mentaati perintah Allah, juga meneladani tentunya Rasulullah, karena di dalam hadis-hadis Rasul itu juga disebutkan yang halal yang halal, maka otomatis kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat mengkonsumsi, memperhatikan yang halal. Kemudian memiliki akhlakul karimah, sebab tenaga untuk beraktivitas dan ibadah. Jadi apa yang kita makan, nah, itu ada hubungannya dengan perilaku kita. Ya. Makanya ketika di dalam keluarga itu kita merasakan, ya, ibaratnya contohnya gitu kan, mungkin kok pasangan saya seperti ini atau anak-anak seperti ini, ya bisa dicek, ya bisa dicek makan apa gitu. Kalau ternyata yang dimakan secara zatnya halal, ya kemudian juga diperhatikan cara mendapatkan makanan itu seperti apa. Nah, karena ketika mengkonsumsi makanan yang halal itu akan berdampak, ya baik secara zatnya juga secara secara prosesnya, itu akan memberikan manfaat bahwa seseorang menjadi mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Karena sebab makanan, ya kan kita bisa bergerak beraktivitas dengan wasilah, dengan sebab kita memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh kita. Ya. Maka ketika itu halal, nah maka kita digerakkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik ataupun juga berakhlak yang baik, akhlakul karim, akhlak yang terpuji. Ya. Kemudian juga manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal itu terjaga kesehatan. Ya, kalau tadi disambungkan dengan halal yang thayyiba itu kan, makanan yang halal juga bergizi, ya, baik bagi kesehatan. Karena memang kita meyakini bahwa seperti perkataan Ibnu Mas'ud, ketika di dalam Al-Quran ada perintah kebaikan, ketaatan, maka yakin di dalamnya akan ada manfaat yang banyak bagi orang yang melakukan. Baik secara akhlak, secara ketaatan, juga kesehatan. Dan ketika kita perhatikan, memang ketaatan ketaatan itu membuat kita lebih baik, membuat kita sehat. Ya, sholat ibaratnya itu kan gerakan-gerakannya kan menyehatkan. Ya, juga mengkonsumsi makanan yang halal terjaga kesehatan kita. Karena ternyata di beberapa makanan yang dilarang itu kan ada zat yang memang membahayakan bagi tubuh. Ya setelah diteliti. Nah, maka ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, baik secara zatnya ataupun secara prosesnya, cara mendapatkannya itu akan terjaga kesehatan kita. Ya, makanan yang bergizi baik bagi kesehatan. Nah, jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian segmen terakhir, bagaimana kita berupaya untuk menjauhkan diri mendapatkan uang dari sumber yang haram. Ya, karena tadi mungkin secara zatnya memang lebih mudah. Ya, dalam Al-Quran saja disebutkan tiga, ya, tiga yang haram secara zatnya tadi kan, bangkai, kemudian darah dan daging babi. Kesananya itu proses. Ya. Hurrimat anikul maitatu waddamu ulahul khinziri wa ma uhilla lil ghairi. Dan yang disembelih tidak berdasarkan nama Allah, bukan untuk Allah. Ini kan secara proses. Ya. Maka proses mendapatkannya juga kita harus memperhatikan, harus menjauhkan diri untuk mendapatkan uang, ya karena memang uang itu menjadi wasilah untuk membeli makanan, membeli minuman gitu kan. Ya. Kita harus menjauhkan diri mendapatkan uang dari sumber yang haram. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267, bagaimana Allah SWT mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu. Anfiku min tayyibati ma kasabtu. Nah, infakkan sebagian dari hasil usahamu itu yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Jadi bukan dari proses yang batil tadi gitu kan, yang tidak baik. Harus yang baik. Anfiku min tayyibati, infakkan dari yang baik, ya. Ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya. Infakkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ya, jadi makanan, minuman yang Allah berikan kepada manusia, ya berupa rezeki, itu kan ada dari berasal dari bumi. Ada yang keluar dari bumi, ada yang turun dari langit. Nah, dan semua pepohonan itu kan yang menjadi wasilah itu makanan, ya kan, tumbuh di atas bumi, ya kan, tumbuh di atas bumi. Tidak ada pepohonan yang tumbuh menggantung antara langit dan bumi, bukan. Nah, yang kami keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi janganlah memilih yang buruk untuk dikeluarkan. Ya, maka tadi dalam ayat ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, kita menginfakkan dan kita mendapatkan sesuatu yang baik, ya, yang baik. Dan tadi kata-kata baik digandengkan dengan halalan thayyibah. Dan Allah Maha Kaya. Kalau kita berupaya untuk melakukan, mencari yang halal, ya, Allah itu Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nah, jadi dari ayat ini bagaimana mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjauhkan diri untuk mendapatkan uang ataupun dari sumber yang haram, gitu kan. Maka bagaimana bahaya uang yang haram itu bagi anak dan keluarga. Ya, ini memberikan dampak bahaya yang tidak baik. Ya, baik yang tidak baiknya untuk yang bersangkutan ataupun ya juga untuk anak dan keluarganya. Ya, di antaranya memicu kemurkaan dari Allah SWT. Ya, karena tadi Allah memerintahkan untuk memakan yang halal dan juga baik. Ya, dan itu bagian daripada ketaatan kepada Allah. Ketika kita tidak mengikuti, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti Allah murka. Allah tidak ridho. Nah, maka orang yang mendapatkan uang dengan cara yang tidak baik ataupun dengan cara yang haram, itu Allah tidak ridho. Allah murka terhadap. Dan ini juga berdampak bagi anak dan keluarga. Tidak ada keberkahan. Bahaya uang yang haram itu juga diantaranya tidak ada keberkahan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Karena yang kita cari di kehidupan ini adalah keberkahan. Ya, bagaimana doa itu kan? Ketika tadi pertemuan di pertemuan gitu kan dengan saudara kita kan saling mendoakan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum kesejahteraan keselamatan bagi kalian. Itu kan doa. Warahmatullahi dan rahmat Allah wabarakatuh dan juga keberkahan. Ya. Kemudian ketika kita makan juga kan doanya minta keberkahan, minta diberkahi. Karena mungkin ada yang makan banyak tidak kenyang gitu kan.
Ya, doa sebelum makan kan, Allahumma, ya Allah, barik lana, berilah keberkahan kepada kami, fima razaqtana, yang engkau rezekikan kepada kami, waqina azabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, kita sebelum makan itu kan berdoanya minta keberkahan. Nah, maka uang yang dihasilkan dari yang haram, ya, itu bahayanya tidak ada keberkahan. Ya. Jadi ziyadatul khair, ya, tadi tidak ada keberkahan, juga bahkan nauzubillah membuat malapetaka gitu kan. Ya, maka harus memperhatikan bagaimana semua uang. Doanya tidak dikabulkan. Ya. Ini juga perlu kita evaluasi, terutama ya untuk diri kita masing-masing. Kita berharap berdoa kepada Allah. Tapi ketika kita merasa bahwa ya Allah, kenapa doa itu belum dikabulkan? Ya di sisi lain mungkin itu adalah bentuk kebaikan bagi yang bersangkutan. Karena Allah Maha tahu yang terbaik. Tapi di sisi lain kita pun harus melihat dan mengevaluasi. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres, yang dimakan itu kan. Ya, karena teringat dalam salah satu hadis yang disebutkan dalam hadis yang ke-10 dari hadis Arba'in itu, bahwa ya, digambarkan ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh. Dia rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping. Kemudian dia di tengah perjalanan berdoa seraya menengadahkan tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Rabbu, ya Rabb, berdoa kepada Allah. Padahal disebutkan dalam keterangan hadis itu adalah kata-kata ya Rabb itu adalah panggilan ataupun munada kepada Allah. Besar kemungkinan ketika kita menggunakan kalimat itu, Allah akan mengabulkan. Tetapi dalam hadis itu disebutkan, dia menengadahkan tangannya ke langit, kemudian mengucapkan ya Rabbi ya Allah. Dan dalam perjalanan juga, ketika dalam perjalanan itu ada waktu kita mudah untuk dijawab. Tetapi kenapa laki-laki yang digambarkan dalam hadis itu tidak dijabah doanya? Ya, disebutkan potongan hadisnya adalah wamal basuhu haramun. Ya, dia menggunakan pakaiannya yang halal, mungkin mencuri gitu kan. Ya, wamal basuhu haramun, kemudian wa ghudhiya bil haram, dan dia memakan, meminum, intinya dikenyangkan dengan barang yang halal. Ya. Dan di akhir hadis disebutkan fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin dia akan dijabah doa. Nah, ini bahaya, uang dari sumber yang haram itu adalah doanya tidak dikabul. Ya. Wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab. Kemudian bahaya yang selanjutnya adalah menjadi malas beribadah. Karena tadi yang dikonsumsi itu adalah makanan yang haram, maka menjadi malas beribadah. Ya. Dan sebaliknya, mudah untuk berbuat kemaksiatan. Ya. Makanya ketika kita ada rasa malas beribadah, ya bisa berdoa, dan juga bagaimana kita melihat makanan yang dikonsumsi. Dan terakhir, membuat lupa diri dan serakah. Jadi uh, dirasa tidak, atau terasa atau tidak, dampak dari bahaya makanan ataupun sesuatu yang dihasilkan dari yang haram itu adalah lupa akan diri dan ada keserakahan. Ya. Baik, kita kira itu bahayanya, dan masih ada bahaya-bahaya yang lain, dan ini mungkin mewakili dari apa yang disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah, kita semua, Allah senantiasa menjaga kita dari yang haram, dan Allah memberikan kekuatan dan memberikan kepada kita yang halal, sehingga kita senantiasa semangat, senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, dan Allah menjauhkan kita dari yang haram, sehingga dari dijauhkan dari yang haram ini
kita ya tidak malas beribadah, tidak malah sebaliknya berbuat maksiat itu mudah. Ya, sehingga Allah senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada, dan kita senantiasa terus berdoa kepada Allah untuk meminta rezeki yang halalan thayyibah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyibah. Ya Rabb, berikanlah rezeki kepada kami yang halal dan juga luas dan juga baik. Amin ya rabbal alamin. Sementara sekian dan demikian yang disampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul nuhun Ustaz. Bentar saya kan. Oke. Nuhun pisan Ustaz tadi atas penjelasannya. Insya Allah ya Ustaz ya kita harus hati-hati banget ya Ustaz ya dalam mencari rezeki bagi bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita ya Ustadz ya, karena berdampaknya memang sangat luar biasa ya Ustadz ya ke depannya gitu kan. Tadi seperti kata Ustadz yang halal pun bisa menjadi haram, dan itu mungkin yang orang kadang-kadang nggak kepikiran kali ya Ustadz ya, dianggapnya kan ya ini pokoknya halal semua gitu ya Ustadz. Padahal kalau misalkan uangnya misalnya dari korupsi pun jadi haram ya Ustadz ya. Istilahnya kan seperti itu ya Ustadz ya. Baik, Ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita dengarkan dulu pantun dari Mbak Berta. Udah lama nih Siap, Mbak Berta nggak. Tiffany. Mbak Berta, Ustadz silakan Ustadz, mungkin mau minum dulu Ustadz. Airnya air yang halal ya Ustadz ya. Halal, Ustaz. Halal dan toyib. siap halalan thayyibah. Mangga. Iya. Air Ciamis. Semoga. Makasih, Ustaz. Makasih, Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Berta Seminggu tak, kangen. ya, kangen juga. Seminggu tak jumpa, terasa lama. Berkumpul lagi, senang tak terhingga. 22 Mei mengangkat tema rezeki halal haram untuk keluarga. Udara dingin, cemilan cuanki, beli di pasar warung sebelah kiri. Allah Maha Pemberi rezeki, besar kecil janganlah dibuat iri. Mata kalap semua apapun dibeli, mungkin untuk bekal tembus galaksi. Sumber halal haram dilihatnya jeli, halalkan cara kolusi sampai korupsi. Tetangga heran penuh teka-teki tentang asal-usul harta si doi. Niatkan karena Allah mencari rezeki. Karena rezeki itulah yang diridhoi. Gaji Cakep. kecil hidupnya Mbak Bupati. Wajar dong kalau dicurigai. Keberkahan hakiki akan didapati bila cara halalnya sudah terpenuhi. Para koruptor yang saling melindungi dari atas sampai yang membawahi. Rezeki haram bikin doa terhalangi. Sepenuh harap pun tiada terpenuhi. Pamer sana sini tunjukkan gigi, serasa hartanya nak dibawa mati. Hilangnya berkah menguap pergi, harta berlimpah tapi hampa di hati. Dipanggil KPK sih sering sekali, entah mengapa tak masuk terali. Tentang halal haram jelas sekali, jangan coba-coba untuk mengakali. Harta haram masuk ke sanubari, membuat matinya si mata hati. Melihat dunia, tundukkanlah diri. Untuk ibadah, berlombalah pasti. Dalam kajian bersama merenungi, nafkah untuk keluarga yang dicintai. Semoga Allah senantiasa lindungi, berkah dan ridhonya selalu menyertai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Berta. Udah lama banget nggak dengar pantunnya Mbak Berta. Kangen nih Mbak Berta. Akhirnya ya bisa dengarkan kembali, sehat-sehat ya Mbak Berta. Mbak Berta ada pertanyaan katanya ya tadi ya. Tapi Oh ini ya, dulu ya Mbak Berta. Yang ini dulu nih, yang ngechat dulu ya, kayaknya nih. Habis ini yang Mbak mana? Berta ya. Kasih Berta Mbak minum Dini. dulu lah, minum dulu. Yang halal dan toyib. Iya, yang halal dan toib. Amin. Baik, pertanyaannya dari Teh Dini. Pak Ustadz, apakah berhutang itu salah satu rezeki juga? Apabila sudah kepepet banget, tak ada pilihan lain. Oh, benar juga nih Pak Ustadz. Kadang-kadang kita kan harus berhutang ya Pak Ustadz untuk memenuhi kebutuhan mungkin rumah tangga gitu Pak Ustadz. Nah, bagus nih pertanyaannya. Gimana Pak Ustadz?
Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berhutang itu kan kita mendapatkan ya, yang berhutang, yang akan berhutang itu mendapatkan, karena sekarang ketika ada yang mengatakan oh dia dapat itu karena berhutang, ya bersyukur, berhutang juga masih ada yang memberikan, karena mungkin ada orang yang sudah tidak dipercaya tidak akan diberikan untuk berhutang itu kan. Nah, kalau secara itu melihat kepada itu ya berhutang juga ya Hmm. bagian daripada rezeki dia mendapatkan itu. Ya, dia cara Hmm. mendapatkannya dengan mendapatkan apa ya? Dihutangi sama orang lain itu kan. Karena ada juga mungkin orang yang tidak akan berhutang dan dia tidak mendapatkan karena tidak dipercaya. Hmm. Ya. Dan itu memang di dalam utang piutang itu kan modal yang paling pentingnya adalah kepercayaan. Modal pentingnya adalah kepercayaan. Ya, makanya ketika di bank ataupun ya di lembaga keuangan gitu kan, kan ada itu ya disebut ada jaminan gitu kan. Itu bagian daripada bagaimana melihat komitmen. Ya, kalau lihat kepada itunya teh bagian daripada bagian jalan rezekinya itu karena ada orang yang ingin berhutang tidak tidak mendapatkan ataupun ya tidak dipercaya berarti ya itu sifat dia tidak dipercaya menjadi penghalang bagi dia untuk bisa berhutang gitu. Hmm. Demikian. Baik, Ustadz. Tapi Ustadz misalnya ya, tadi kata Ustadz diperbolehkan gitu ya, misalkan halal gitu rezekinya dari cara berhutang. Tapi bisa menjadi tidak halal lagi Ustadz bila mungkin hutangnya itu tidak dikembalikan gitu ya Ustadz ya. Misalnya jadi dipakai terus, jadi lupa gitu membayarnya. Itu bisa jadi gitu ya Ustadz ya. Nah, itu yang termasuk apa di dalam berhutang ya. Ketika berhutang melas-melas bayarnya malas-malas nah, termasuk yang ini kan ya pas minjam melas-melas, pas mau bayar malas-malas. Ya kalau punya hutang memang harus harus dibayar dan itu memang yang pernah merasa menghutangi dan belum dibayar memang berasakan. Tapi saya kira suatu saat memang yang tidak pernah berhutang juga mungkin bisa berhutang. Dalam artian ya supaya di kehidupan ini kan bisa merasakan ya bisa Hmm. merasakan bagaimana punya hutang, bagaimana dihutangi itu kan supaya ya kan ada kalanya kita memang belajar dari kehidupan ya untuk merasakan saja. Yang yang jangan itu merasakan apa berbuat kesalahan dan dosa kalau itu jangan itu kan kalau berhutang kan itu tidak ada salah gitu kan berhutang itu yang penting dibayar gitu kan ya dibayar sesuai dengan Baik, ya baik. Jadi kredit gimana Ustadz? Kalau kredit, misalkan saya kredit ke bank gitu ya untuk beli rumah gitu Ustadz. Di sini kan banknya bank konvensional ya Ustadz, nggak ada bank syariah gitu Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz jadi jatuhnya? ya terkait dengan kredit ya saya teringat apa candaan pernah itu kan pernah berbincang dengan teman yang di luar itu di luar Jawa gitu kan. Ternyata teringat ya, jadi orang Ciamis dan Tasik itu terkenalnya usaha kredit. Kalau di Ciamis Tasik serasa biasa saja, tapi ternyata orang luar mengenalnya ya jadi ingat Ciamis Tasik gitu kan kredit. Eh, ya kredit itu bagian daripada tadi berhutang gitu kan. Ya dengan perhitungan tentunya yang yang sudah ditentukan. Ya ketika apa? Ketika berhutang kan ya kredit juga akan berhutang. Berhutang kepada lembaga yang memang dia menyediakan dan kita memang perlu, ya silahkan. Walaupun mungkin saya kira ada memang beberapa orang gitu kan yang hutang itu berhutang itu sudah menjadi apa ya? Ya kalau tidak berhutang tidak
terlaksana katanya keinginan gitu kan. Ada yang seperti itu gitu. Ya, walaupun mungkin ada juga yang punya pendirian ya saya tidak mau berhutang karena tidak tahu kapan meninggal ya. Jadi tergantung prinsip hidup kita. Ya, kalau yang berhutang gitu kan, berarti dia berprasangka baik bahwa usia Allah itu akan memberikan usia gitu kan. Kalau yang takut berhutang ya berarti dia hati-hati gitu kan. Ya, Hmm. tapi menurut saya gitu kan berhutang ya boleh asal dibayar gitu kan. Dan ketika memang tadi berkaitan dengan kita tidak tahu kapan meninggal, ya kan juga asal jelas gitu kan, akadnya jelas, kemudian juga kalau ada keluarga gitu kan yang bisa yang mengetahui itu kan, makanya dalam hutang piutang itu kan jelas tulisannya. Ya berupaya memang kalau di Indonesia gitu kan, kalau di Indonesia kan ada yang syariah, ya kalau tidak ada ya memang ini pembahasan terkait dengan konvensional ini, ya terkait dengan kredit juga terkait dengan itu, yang saya ketahui tidak terlepas dari dua pendapat itu, ya terkait dengan boleh dan tidaknya. Ya, kalau di Indonesia memang ya terkait juga berjualan produk-produk yang ibaratnya merugikan umat Islam gitu kan. Ya, kalau di Indonesia kan dibahas juga sampai ada fatwa MUI kan nomor 83 tahun 2023 itu kan yang menyatakan haram ataupun tidak boleh. Jadi kan semuanya dikaji ya terkait dengan ini. Ya, juga saya kira yang membolehkan kalau di Indonesia iya memang ada pilihan ya. Kalau di tempat lain yang tadi Teteh sebutkan mungkin tidak ada pilihan, ya ketika itu berbicara tentang manfaat sama maslahat, ya ketika dalam kondisi darurat, ya menjadi hal yang diperbolehkan. Ya, kalau Hmm. memang tidak ada pilihan, ya sama dengan itu dengan di beberapa ayat Al-Quran. Al-Quran kan terkait dengan makanan, gitu kan. Ya ada ayat-ayat yang berkenaan dengan ketika dalam kondisi darurat, faman yuturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaih. Ketika dalam kondisi darurat kita harus memakan makanan yang haram, yang tidak diperbolehkan, ya, tapi dalam kondisi darurat ghairu bagin, dan kita tidak menginginkan sebenarnya makanan itu kan. Karena kondisinya darurat untuk menyambung nyawa, ya ghairu bagin wala adin, dan tidak berlebihan. Ya, hanya ketika dia dua suapan sudah ada tenaga lagi, seger lagi, ya udah, jangan keenakan gitu kan. Oh ini enak gitu kan. Jadi syaratnya adalah ghairu bagin wala adin. Maka di akhir ayat selanjutnya adalah fala isma alaih. Tidak ada dosa. Jadi ketika sudah ukurannya adalah kemadharatan, ya Allah Ghafurun Rahim itu kan, Allah Maha Pengampun. Ya, jadi memang terkait dengan kondisi maslahat sama manfaatnya. Ya, Hmm. itu yang kita tahu. Allah. Baik Ustadz, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mungkin Mbak Berta tadi, Mbak Berta ingin Ya, bertanya. Silakan Mbak ya, Berta. ini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kan apa namanya tentang jual beli kan banyak barang, Ustadz, pilihan apa yang hendak dijual. Ada barang-barang juga, Ustadz, yang mengandung mudarat ya, Ustadz ya. Ada yang sekarang ini jual sampo-sampo, produk-produk yang mendukung Zionis, misalnya, Ustadz, misalnya itu. Terus ada lagi yang jual rokok, misalnya. Nah, ini bagaimana hukum jual belinya bagi penjualnya dan bagi yang karyawannya ini, Ustadz? Apakah karyawannya dan penjualnya ini juga bagaimana Ustadz dengan rezeki yang mereka dapat ini Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Berta. Sesuatu yang dijual, ya itu juga berkaitan dengan zatnya. Dalam artian tadi ketika ada makanan yang haram, ya bangke ketika haram dikonsumsi, maka cara dia untuk mendapatkan itu juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai jual beli barang yang diharamkan. Ketika barang yang secara zatnya itu haram, otomatis jual belinya ataupun cara mendapatkannya juga
itu haram. Ya, sekarang jelas bahwa bangkai itu adalah haram dikonsumsi. Ya, jual belinya juga haram, gitu kan. Darah itu haram dikonsumsi, jual belinya tidak boleh. Ya, daging babi itu haram dikonsumsi. Ya, lahmul khinzir, maka jual belinya juga tidak boleh. Nah, bagaimana dengan rokok? Ya, rokok memang ya tadi ada dalil khusus terkait dengan rokok, ya memang tidak ada. Tetapi ini dia apa? Di namanya dikiaskan gitu kan. Dan setelah dikaji, ya menurut beberapa ya ahli gitu kan kesehatan juga, ya memang madorotnya itu lebih banyak gitu kan. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan engkau menjerumuskan, menghancurkan dirimu sendiri. Ya, dalam merokok itu kan bukan saja yang bersangkutan yang merugi itu kan. Makanya ada juga istilah perokok pasif kan. Ada kalanya lebih berbahaya, membahayakan orang lain. Nah, kalau melihat kepada ini, ya memang hukum rokok sendiri, ya, ada yang berpendapat haram, ada yang mengatakan juga makruh. Ya. Tapi makruh itu sebenarnya kata-kata kalimat makruh itu kan, hukum makruh itu kan artinya dibenci. Ya, yang membenci itu kan Allah, gitu kan. Ya, yang membenci itu Allah, makanya ya harus dihindari. Ya, kalau melihat kepada itu, kepada bagaimana cara mendapatkannya, jual belinya, yang pertama dilihat bagaimana zat eh, makanan atau itu sendiri gitu kan. Ketika itu haram, maka jual belinya juga menjadi haram. Gitu kan. Nah, bagaimana sekarang ketika seperti yang itu sampo kan tidak dikonsumsi, ya secara zatnya bisa jadi tidak haram, ya tetapi bagaimana itu menyebabkan ya ini ada eh, kepedulian ataupun membantu gitu kan. Ya, sebab daripada penjualan itu ibaratnya untuk memerangi saudara-saudara muslim kita. Ya, makanya tadi kalau di Indonesia memang ada yang kemarin terbaru itu. Ya, fatwa nomor 83 2023 itu. Ya, bahwa itu semuanya tidak diperbolehkan ataupun haram. Ya, kalau haram di sini secara prosesnya berarti kan, secara prosesnya. Walaupun mungkin ketika sudah terbiasa, ya ini perlu perlu pemahaman dan juga perlu perlu pembiasaan dan juga ya perlu kekuatan, perlu perjuangan gitu kan. Ya, karena memang ketika keseharian sudah terbiasa dengan produk-produk yang ibaratnya berafiliasi pada yang membantu memerangi saudara kita, ya memang di sinilah mungkin perangnya kita terhadap barang-barang itu gitu kan. Ya. Jadi begitu Mbak Berta yang saya lihat. Jadi ketika sesuatu secara zatnya haram, berarti otomatis ya itu jual belinya juga diharamkan ya karena zatnya haram. Nah, ketika ada sesuatu yang diperdebatkan, ya itu beberapa hukumnya juga ada perbedaan gitu kan. Ya tadi seperti rokok ibaratnya itu kan. Jadi ketika ada yang berpendapat rokok itu haram, maka ya, jual belinya haram. Ya, tapi dalam keterangannya memang dari berbagai penelitian itu ya ada yang meneliti jual beli rokok dari segi ekonomi ya. Ya, dari segi ekonominya mungkin diperbolehkan karena kalau ekonomi itu kan ada akad dan saling apa saling menyukai atau antarodin bahasanya itu kan. Ya, jadi secara akadnya kan saya jual, saya beli gitu kan. Ya jadi boleh. Ya, tapi ya secara tadi dampaknya ya itu dampaknya bagi diri, bagi kesehatan, juga ketika ada produk-produk yang memang hasilnya untuk memerangi saudara kita. Nah, di sana yang dikaji. Jadi, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita untuk senantiasa berhati-hati dan Allah memudahkan jalan rezeki kita sehingga betul-betul kita merasa nyaman, tenang dan Allah memberikan keberkahan bagi semua. Amin.
Amin, amin. Cukup Mbak Berta? Iya Mbak Dini, Enggak. semoga dicukupkan rezeki-rezekinya mereka ya yang halal dan toyib juga. Karena di sini juga restoran halal pun itu wajib menjual wine, Ustaz. Wajib dari pemerintah Hmm. itu aturannya. Gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Kasih Ada Ustaz. restoran halal. Mm, baik. Baik Mbak Berta. Karena kita udah tahu sebenarnya rezeki dijamin oleh Allah ya. Gitu kan dari di kandungan. Baik Mbak Berta, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari eh, Intan, Teh Intan. Iya, Silakan. assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih Teh Dini. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana hukumnya kalau kita menyediakan tempat untuk non Muslim ya, bukan Muslim ya, non Muslim. eh, Bukan kita berasumsi mereka berbuat maksiat, tapi mereka pasangan yang bukan saudara dan beda jenis. Itu bagaimana hukumnya? Dan kita mendapat upah dari menyediakan tempat itu. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin masuk Teh Intan kayak kita buka hotel, penginapan gitu ya. Kita kan nggak Betul, bisa meneliti satu-satu ya. Mereka itu pasangan sah atau bukan gitu kali ya, Teh Intan ya. betul, betul. Dan Oh, ini non Muslim ya. Kalau Muslim memang iya, tidak iya, iya. disediakan. Ini non Muslim gitu. Teh. Ya, nah, Baik. bagaimana nih, Pak Ustadz silahkan. Ya baik Teh, terima kasih. Ya, ini disinilah memang kita bagian daripada nilai mengajak kepada kebaikan, juga mencegah daripada kemungkaran itu kan. Dulu saya teringat di Indonesia kan sampai ada yang dilabeli apa tuh hotel syariah gitu kan. Ya. Jadi bagaimana dia menyadarkan ya kepada masyarakat untuk senantiasa baik dalam segala hal. Nah, kalau tadi ketika itu kan sifatnya umum ya, saya kira umum. Ya, umum untuk karena sulit juga apalagi ya untuk mengecek satu-satu. Walaupun mungkin ada ketentuan dibuat gitu kan. Tapi ada hal-hal yang memang itu membuat orang ya tidak nyaman. Nah, ketika itu tujuannya saya kira berangkat dari tujuan masing-masing itu kan. Ketika membuka usaha itu tujuannya adalah baik untuk memfasilitasi ya, maka ketika ada orang yang menggunakan yang tidak baik ataupun dipakai kemaksiatan, ya itu kan bukan bukan tujuan orang yang membuat. Ya, nah kalau tujuannya memang ya ini untuk memfasilitasi orang-orang yang tidak baik, nah itu yang salah. Tapi yang penting awalnya dulu tujuan kita membuat itu adalah untuk memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan, gitu kan, yang membutuhkan. Ya, ketika mampu untuk mengecek orang yang tadi pasangan yang tidak halal ibaratnya, nah nilai kebaikannya di sana. Ya. Kalau ternyata memang agak kesulitan dan bahkan merepotkan dan membahayakan, gitu kan, kan mungkin ada pasangan yang ketika ditanya malah dia ya tidak nyaman dan ya membahayakan, ya itu berarti sudah di luar kendali. Ya, ketika tujuan awalnya memang itu untuk kebaikan, berbeda lagi kan dengan itu kan umum berarti kan ketika sesuatu yang umum itu pada dasarnya adalah ya boleh gitu kan. Ya, ketika berbeda dengan orang yang menyediakan yaitu untuk mohon maaf ibaratnya eh, pelacuran gitu kan. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang itu umum gitu kan, umum ternyata yang ke sana itu ya berbeda-beda, ya kalau kalau bisa memang ada peraturannya. Kalau itu membahayakan ya dilihat perkembangannya itu kan. Karena tentunya membuka usaha pun kan bukan untuk membahayakan diri sendiri. Yang penting niat awalnya baik gitu kan. Nanti kan juga dievaluasi ataupun dilihat perkembangannya. Ya kalau ini memang usaha ini membuat saya ataupun membuat wasilah ataupun membuat orang-orang jahat mudah melakukan kejahatan, ya terus untuk apa gitu kan. Ya nanti kan dilihat. Tapi yang penting ketika niat awalnya itu umum untuk
ya sesuatu yang umum ya pada dasarnya adalah ya boleh gitu, silakan. Ya terus dilihat perkembangannya. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, makasih Pak Ustadz Nuhun. Pertanyaan terakhir mungkin untuk Mbak, untuk Uni Idar, Bu Idar. Silakan Bu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Teh Dini. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya mengenai makanan yang pada apanya bahan dasarnya halal gitu, tapi ditambah misalnya dengan alkohol memasaknya. Dan sebenarnya alkoholnya waktu dimasak itu sudah menguap. Apakah itu makanan itu haram atau halal, Ustadz? Dan kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya orang yang bekerja di restoran yang menyediakan makanan haram seperti babi atau seperti itu, Ustadz? Bagaimana hukumnya itu? Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih Bu Idar atas pertanyaannya. Saya menanggapi yang pertama dengan makanan yang tadi dicampur dengan sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, kalau alkohol itu kan ada kebaikannya dan juga ada madorotnya. Ketika yang dilarang itu adalah dikonsumsi tanpa sebab. Ya, kalau untuk pengobatan kan diperbolehkan, apalagi yang kadarnya kan ada ketentuan itu kan. Nah, berarti menjadi tadi kan hal itu secara zatnya, kemudian secara prosesnya, kemudian cara mendapatkannya. Zatnya halal, kemudian cara mendapatkannya juga halal. Nah, sekarang prosesnya, ya proses itu ya contohnya daging sapi, ibaratnya daging sapi kita beli daging sapi, cara mendapatkannya baik karena pakai uang sendiri yang halal, juga daging sapi kan halal. Nah, tapi pas masaknya dicampuri bumbu yang tidak halal. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan, ya, cara pengolahannya berarti. Ya. Nah, terkait dengan alkohol tadi itu kan ini memang terkait ketika sudah memuai itu kan, karena memang mengkonsumsi alkohol juga ketika untuk pengobatan kan diperbolehkan. Ya, tadi masaknya itu apakah memang kan mungkin berbeda kondisinya ketika ini memakai alkohol karena akan menjadi obat, dokter memberikan resep salah satu obatnya harus memakai alkohol sekian persen ibaratnya. Nah, ketika itu untuk pengobatan saya kira bagian daripada ikhtiar untuk sembuh, ya. Tetapi ketika itu hanya ya ini biar Untuk kelezatan aja, Ustadz. untuk pelezat saja gitu kan. Ya kalau ada pelezat yang lain ya mungkin lebih baik memakai pelezat yang lain yang sudah jelas kehalalannya supaya kita juga tenang gitu kan. Nah, itu mungkin saya melihatnya dua kondisi itu. Ketika itu untuk pengobatan kan menjadi diperbolehkan, tetapi hanya ketika untuk pelezat saja dan kita sehat, ya mungkin lebih baik cari yang lebih apa ya, lebih menenangkan kita gitu kan. Ya, Ini yang karena memang masaknya bukan kita, Ustadz. Misalnya kita diundang dan kita tahu bahwa makanan itu memasaknya ditambah dengan alkohol. Jadi ya, bukan kita yang memasaknya, Ustadz. Bagaimana itu? Apakah kita boleh makan? oh ya. Jadi yang masaknya bukan sendiri ya, orang lain. Iya, dan alkohol nguap gitu Ustadz kan. Katanya kalau udah dimasak kan alkoholnya hilang gitu. Udah Ya. nggak ada lagi alkoholnya itu Ustadz. Kalau menguap berarti ya hilang ya. Sama dengan itu, sama dengan yang di apa tuh teh? Kan ada beberapa parfum ya yang memakai alkohol itu. Ya. Nah, itu berarti termasuk kepada itu dikiaskannya. Yaitu parfum juga sama tuh yang memakai alkohol. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Di antara yang membolehkan itu yaitu alasannya karena menguap itu. Kalau menguap kan hilang, ya. Kalau kita dikiaskan kepada parfum yang memakai alkohol menguap hilang, ya berarti ketika hilang jadi tidak ada gitu kan. Ya, dengan proses masak itu. Ya. Ya kalau tidak ada pilihan lain ya dan memang ketika itu harus makan ya Bismillah makan saja ya kan ya mudah-mudahan ya tadi betul apa itu sudah menguap sudah kalau menguap sudah tidak ada itu.
kalau tidak ada pilihan lain. Kalau ada pilihan lain, ya biar lebih tenang. Ya, karena tadi masuknya kepada apa ya? Kepada madorot gitu kan. Karena mungkin kita repot juga ketika ini yang masaknya siapa, gimana kadar itunya, ya kan merepotkan kita juga gitu kan. Ya merepotkan kita juga. Tapi kalau ada pilihan lain ya kita lebih tenang. Kalau tidak ada pilihan, ya nanti dalam kaidah ya masuknya kepada madorot. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi berjualan ya. Betul. Bekerja di Berjualan. restoran bekerja di restoran, Ustaz, yang Iya, menjual bekerja di restoran makanan kan, halal. yang menjual makanan yang haram. Ya. Nah, pada dasarnya gue sama gitu kan. Ketika ada pilihan lain, ya, maka beralih kepada yang lebih menenteramkan kita gitu kan. Ya. Kalau tidak ada pilihan lain sama sekali, masuknya kepada madorot. Ya, masuknya kepada madorot. Dan ketika dalam kondisi yang darurat, ya, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan menjadi boleh. Ya, dalilnya tadi fala isma ala yang tidak. Tapi kalau ada pilihan, ya, bisa kepada pilihan lain yang lebih menenangkan kita, lebih membuat kita ya tenang gitu kan, minan gitu kan. Karena kan ketenangan ini kan ya kita perlukan kan. Kalau tidak ada pilihan, ya apa boleh buat. Tapi kalau ada pilihan silakan. Begitu mungkin Ibu Idar yang bisa tanggapi. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik Ustadz, kalau misalnya yang jualnya gimana Ustadz? Dengan alasan bahwa kan kita tidak mengkonsumsi gitu Ustadz, tapi diwajibkan menjual gitu, menjual hal-hal yang sifatnya lebih banyak mudaratnya. Sejauh apa sih Ustadz pengaruhnya gitu loh ke yang si jualnya gitu Ustadz? Nuhun Ustadz. Ya, baik. Berarti cara itu ya, prosesnya ataupun ya juga cara mendapatkannya. Ya, kalau kalau secara langsung memang secara langsung kan tidak mengkonsumsi ya. Tetapi ketika bisa dirunut gitu kan cara mendapatkannya, dari cara mendapatkannya ketika itu ada secara langsung memang tidak terasa ya. Ya, dari hasil cara mendapatkannya itu. Ya. Ketika ada labanya kan mungkin ada labanya, ada uang ya diberikan dibelikan kepada hal yang halal ya secara zatnya halal. Nah, memang ini tidak terasa. Ya mungkin kalau untuk kehati-hatian memang ya semua memang kembali kepada itu, kepada madorot dan tidaknya. Kalau ada pilihan lain ya bisa bisa memilih yang lebih membuat kita tenang ya. Karena tadi kalaupun cuma berjualan ya emang secara zatnya tidak haram bukan karena tidak makan. Tetapi secara cara mendapatkannya prosesnya ketika dari laba itu dibelikan itu kan dibelikan roti ibaratnya roti ya maksudnya jualan contohnya jualan babi gitu kan jualan daging babi kan kita tidak mengkonsumsi ya cuma jualan saja ya kan ya tidak haram karena tidak mengkonsumsi tetapi ketika hasil jualan itu kita belikan kepada roti ibaratnya roti kan halal secara zatnya kan dan itu dimakan ya memang secara zatnya itu tidak halal ya dan mungkin ya akan terasa memang apa ya tadi mungkin bisa jadi lama-lama kok merasa males gitu kan ya tapi semuanya saya kira dikembalikan kepada tadi ketika itu dalam kondisi darurat ya, ya menjadi diperbolehkan ketika ada pilihan lain ya kan ini berarti kondisional gitu kan ya beberapa daerah itu kan ada pilihan ya dan juga ketika disesuaikan dengan karena dalam masalah fikih itu kan ada jual beli kan bagian daripada fikih. Ada namanya maslahat mursalat gitu kan. Ada kemaslahatan gitu kan. Ada kemaslahatan ya tadi kemaslahatan itu lawan daripada darurat. Ketika ada pilihan lain ya kita memilih yang lebih menenteramkan semuanya. Ketika tidak ada pilihan berarti masuknya kepada darurat gitu kan. Ya karena tadi ketika secara zat memang tidak mengkonsumsi tetapi ya tadi makanya halal itu kan secara proses juga dan secara mendapatkan. Ya mudah-mudahan kita senantiasa berdoa, Allah senantiasa memberikan kemudahan,
jalan rezeki dan Allah menunjukkan kepada yang terbaik sehingga Allah senantiasa membimbing kita dan memudahkan kita untuk mencari untuk mendapatkan sumber rezeki. Karena memang kuncinya ketika kita menelaah surat surat di dalam Al-Qur'an ya terkait dengan ini mungkin sebagai closingnya penutupnya teh mengingatkan diri saya juga gitu kan ketika saya risau untuk mendapatkan yang halal itu sulit ya yang haram saja kan ada kalanya terpikir gitu ya jadi saya teringatkan dengan surat di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak gitu kan ya jadi ada keistimewaan bagi orang-orang yang bertakwa dan orang yang bertakwa itu dia yang senantiasa berupaya untuk mentaati semua yang Allah perintahkan ya di ayat 2 dan 3 itu nyambung gitu kan siapa yang bertakwa kepada Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Allah akan memberikan jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi kita harus berupaya takwanya dulu insya Allah nanti rezekinya Allah akan mudahkan. Allah akan luaskan, Allah akan gampangkan dan berkahkan. Ya, jadi kuncinya takwa. Insya Allah kita saling mendoakan teteh-teteh, ibu-ibu dimanapun berada, mudah-mudahan Allah melapangkan, meluaskan, memudahkan jalan rezekinya sehingga rezeki yang kita dapat ini nggak apa-apa banyak, yang penting barokah, gitu kan? Nggak apa-apa banyak, yang penting barokah. Demikian teh, Mangga. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya Ustadz ya kita di sini diberikan rezeki yang banyak tadi kata Ustadz, tapi barokah halal ya Ustadz ya. Amin. Penting sekali ya Ustadz ya. Istilahnya benar kan, benar nggak sih Ustadz kalau misalnya kita minum alkohol aja gitu Ustadz itu kita nggak bisa sholat katanya 48 jam. Itu benar nggak Ustadz? Karena masih ada hal-hal yang haram gitu di tubuh kita gitu Ustadz. Makanya dilarang gitu. Itu benar nggak sih Ustadz? Kita baru bisa sholat 48 jam kemudian katanya. Terus yang ada nanti orang-orang yang minum alkohol gini, ntar aja sholatnya setelah 2 hari kemudian alkoholnya belum turun. Itu malah Ustadz jadi dipakai alasan. Gimana tuh Ustadz tuh? Penasaran saya jadinya. Iya, memang itu ayat terkait dengan perintah sholat. Karena itu kan kebiasaan sudah mendarah daging lah ibaratnya itu orang-orang zahiliyah zaman dulu memang meminum alkohol. Jadi ketika dilihat memang kita memperhatikan dalam sejarah orang-orang kenapa sampai disebut masa zahiliyah itu kan semua bentuk kejahatan itu ada pada waktu itu kan ya semua bentuk kejahatan ya kalau yang sudah terbiasa memang itu minum alkohol makanya perintah meninggalkan alkohol itu kan bertahap itu sampai Hmm. ada tiga ayat di dalam Al-Quran ya yang pertama eh, bahwa mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr gitu kan yang memabukkan. Katakanlah bahwa madaratnya itu lebih banyak. Manfaatnya ada, tapi madaratnya lebih banyak. Ya, jadi itu tidak langsung dilarang memang. Ya. Jadi madaratnya itu lebih banyak. Nah, yang kedua itu janganlah kalian melaksanakan ataupun mendirikan sholat, la taqrabus sholat. Jangan mendekati sholat. Ya, kalau dalam kondisi mabuk gitu kan. La Hmm. taqrabus sholat wa antum sukara. Ya, tahapan kedua itu. Kalau tadi yang pertama itu mandorotnya lebih banyak tuh kan. Belum belum disuruh meninggalkan, itu disampaikan mandorotnya lebih banyak. Yang kedua, jangan sholat. Sholat itu kan sesuatu yang suci, itu kan. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau lagi mabuk, jangan sholat dulu gitu kan. Ya tadi mungkin ketika dihitung berapa 48 jam 2 hari berarti kan. Ya itu tahapan kedua. Nah, tahapan ketiganya dalam surat Al-Maidah itu ya bahwa tinggalkan atau jauhi ya wahai orang-orang yang beriman jauhilah ya itu apa tuh innamal khamru wal maisir rizum kan itu najis min amali syaitan kan. Memang begitu indah dalam Al-Qur'an itu tahapan untuk meninggalkan itu khamr itu kan karena memang tadi jahiliyah itu sudah mendarah daging jadi ya sudah terbiasa kalau kita sekarang kayak minum air putih mungkin kan sudah terbiasa gitu kan nah makanya untuk melarangnya juga bertahap. Nah, kalau sekarang ya sudah pada tahapan yang ketiga, udah tinggalkan gitu kan. Nah, jadi ketika ya mungkin tadi menjadi alasan ya, saya nunggu 2 hari itu kan. Ya makanya suruh ditinggalkan supaya supaya itu gitu kan.
Tapi kalau ketika melihat bagaimana proses ataupun bagaimana tahapan itu menarik sekali itu kan. Bahwa Islam ini begitu indah, bagaimana begitu menyayangi terhadap pemeluknya. Ya, jadi kalau pukul mah kita langsung dipukul. Jadi di apa? Dielus-elus dulu gitu kan. Ya, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, sekali lagi ya Ustaz ya, Allah itu kan melarang sesuatu karena sayang ya Allah ya Ustaz ya Betul. sama umatnya kan gitu, memang karena sayang gitu. Ya kayak orang tua misalnya melarang sesuatu pada anaknya itu kan juga karena sayang sebenarnya ya Ustaz ya gitu. Baik Ustaz, kita sudah sampai penghujung. Tadi juga Ustaz sudah memberikan rangkumannya ya Ustaz ya. Kalau begitu kita minta doanya dari Ustadz untuk kita semua Ustadz, kita selalu dijaga dalam kehidupan kita, khususnya mungkin untuk dalam kehidupan sehari-hari, agar kita selalu berada di jalan Allah dan mendapatkan segala sesuatunya yang halal dalam kehidupan kita. Mangga Ustadz. Baik, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, sama-sama kita akhiri dengan doa. Ya, terutama yang kita bahas adalah tentang rezeki. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dan memudahkan, melapangkan, meluaskan rezeki kita semua sehingga kita bisa dengan nyaman, istiqomah beribadah kepada Allah SWT dan menjadi orang-orang yang bertakwa karena dengan bertakwa Allah akan memudahkan, memberikan jalan keluar, juga memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. اللهم صل على حبيبنا وشفينا وطهرنا ومولانا محمد أمين يا رب العالمين حمدا نعيم حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا رب السلطان اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ألف بين قلوبنا يا رب satukanlah qalb kami semua dalam kebaikan ya Allah dimanapun kami berada. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina, mudahkanlah, perbaikilah urusan kami semua ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang terbaik, yang lurus, kepada jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami ya Allah. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa rizqan thayyiban wasi'an halalan mubarakan ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka kulla khair minka ya Rabbal Alamin. Allahumma tawil wa barik umurana. Berikanlah keberkahan kepada kami semua ya Allah. Wasahi ajsa, dan sembuhkanlah, sehatkanlah kami semua ya Allah, lahir dan batin. Apabila ada yang sakit di antara kami, keluarga, sahabat, orang tua, siapapun ya Rabb, sembuhkanlah ya Rabb. Allahumma shfi maradana ya Rabb. Allahumma shfi maradana warham mautana ya Rabbal Alamin. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. Siapapun di antara kami yang mempunyai hajat, keinginan, kebutuhan dunia akhirat, Engkau mudahkan ya Rabb. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirah, Engkau mudahkan ya Rabb. Engkau mudahkan ya Rabb. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب. Bang Teh, demikian, sekian dan demikian. Terima kasih teteh-teteh, ibu-ibu semuanya. Sehat selalu dan berkah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Ustadz atas kajian hari ini, ilmunya juga Masya Allah. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting ya Ustadz ya bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan doanya tadi dikabulkan oleh Allah, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita sama-sama menutup kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya memohon maaf lahir batin bila tadi ada mungkin kesalahan sebagai moderator. Terima kasih untuk Teh Desi, tadi untuk tadarusnya, Teh Alfi juga. Terima kasih Mbak Berta tadi atas pantunnya. Terima kasih juga yang sudah bergabung. Semoga sehat walafiat, kita selalu dan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dini semuanya Pak Ustadz. Sama Sunda Teh Lin. Nuhun Pak Ustadz.